Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 547. Zhang Yi yang melihat Chen Xiaolian dan Peng Li bertanya tentang senjata secara bersamaan, membuat Zhang Yi langsung memberitahu mereka kalau kemampuannya bisa membuat tembakan dari pistol yang dia tembakkan jadi lebih kuat dan akurat sampai bisa membuat mutan terluka. Kemampuanku bisa membantuku dalam menembak, meningkatkan jangkauan dan kekuatan serangan, jadi aku bisa menyebabkan kerusakan tertentu bahkan pada mutan. Kecuali mutan yang ditingkatkan dan mutan binatang dengan pertahanan yang sangat tinggi. Ucap Zhang Yi menjelaskan kemampuan bertarungnya. Chen Xiaolian merasa kalau kemampuan bertarung Zhang Yi cukup hebat, sangat senang karena dapat banyak keuntungan saat satu tim dengan Zhang Yi. Kami sangat beruntung bisa berada di tim yang sama denganmu. Kami tidak hanya tidak perlu khawatir tentang logistik, kau juga ahli dalam pertahanan. Kami akan lebih aman bersamamu. Ucap Chen Xiaolian sambil tersenyum. Baguslah, kata Peng Li yang merasa lega karena Zhang Yi tidak selemah yang dia pikirkan. Setelah itu, Zhang Yi kemudian mengenalkan Liang Yu pada mereka dan tentu saja Zhang Yi juga menjelaskan kemampuan Liang Yu pada Chen Xiaolian dan Peng Li. Ini Liang Yu, pengguna kemampuan tambahan dan ahli bela diri. Yang lainnya sepertinya tidak layak untuk diperkenalkan. Kata Zhang Yi menjelaskan kemampuan Liang Yu. Tepat setelah Zhang Yi menjelaskan kemampuan Liang Yu, Chen Xiaolian yang mengetahui kalau saat kiamat dunia terjadi, sudah tidak ada lagi binatang yang mampu bertahan hidup. Kecuali binatang yang sudah bermutasi menjadi mutan. Dengan pengetahuan yang dia punya itu, dan karena dia melihat Hua-Hua yang berada selalu bersama Zhang Yi. Namun Zhang Yi tidak memperkenalannya. Jadi dia bertanya pada Zhang Yi tentang Hua-Hua. Bagaimana dengan itu? Jangan bilang kalau dia hanya kucing peliharaan biasa. Kau harus tahu, kalau tidak ada hewan peliharaan yang bisa bertahan hidup dalam suhu sangat rendah seperti minus 60 derajat Celcius. Zhang Yi yang mendengar itu memuji pengetahuan Chen Xiaolian yang menyadari kali Hua-Hua bukanlah kucing biasa, lalu mengenalkan Hua-Hua pada Chen Xiaolian. Wawasanmu bagus. Memang benar, Hua-Huaku bukanlah kucing biasa. Dia adalah makhluk mutan. Menurut klasifikasi kekuatan super manusia, dia juga berada di tingkat delta. Ucap Zhang Yi sambil mengelus Hua-Hua. Chen Xiaolian yang mendengar kalau Hua-Hua bukan kucing biasa, bahkan sekuat mutan tingkat delta merasa sangat senang. Karena itu artinya ada 5 mutan tingkat delta di tim mereka yang bisa menjamin keselamatan mereka. Hebat! Dengan ini, tim kita akan punya 5 petarung tingkat delta, dan peluang kita untuk memenangkan misi akan jauh lebih tinggi daripada tim lain. Ucap Chen Xiaolian dengan senyum lebar di wajahnya. Kalau begini, kita punya kesempatan untuk mengambil alih kota Linhai. Ucap Peng Li, ikut senang mengetahui fakta kalau mereka sekuat 5 orang mutan tingkat delta. Karena semua orang sudah saling mengenal, Chen Xiaolian kemudian mengajak semua orang untuk menganalisis data yang baru saja mereka dapatkan dari kota Blizzard. Dan memikirkan cara untuk menghadapi musuh setelah memahami kekuatan musuh. Mari kita baca informasinya beberapa kali dan bahas bersama-sama. Jauh lebih baik jika kita menyatukan ide daripada membacanya sendiri. Ucap Chen Xiaolian dengan perasaan senang. Namun sebelum mereka mulai membahas rencana melawan kelompok Eclipse Moon, Zhang Yi mengungkit tentang aturan, karena Zhang Yi yang ditunjuk menjadi kapten. Maka bagi Zhang Yi semua orang harus mematuhi perintahnya. Tapi, haruskah kita bicarakan dulu tentang cara bekerja sama? Maksudku, aku harap kalian berdua akan mengikuti perintahku. Ucap Zhang Yi berterus terang. Chen Xiaolian yang rupanya sejak awal sengaja memulai pembicaraan agar dia menjadi yang memegang kendali,
Jadi meskipun Zhang Yi yang menjadi kapten secara aturan, namun dia yang akan menjadi pengambil keputusan di dalam kelompok. Merasa terkejut dengan perkataan Zhang Yi. Padahal aku sudah mengendalikan alur pembicaraan tadi. Bagaimana bisa dia tidak ikut terbawa suasana? Pikir Chen Xiaolian yang terkejut karena Zhang Yi tidak jatuh dalam trik kecilnya. Aku akui kemampuanmu memang langka, dan sebagai kapten kami akan menghargai pendapatmu, tapi jika kau mengambil keputusan yang tidak tepat selama menjalankan misi, kami juga berhak mengoreksimu. Ucap Chen Xiaolian yang sudah tidak bisa melawan secara langsung karena triknya gagal. Zhang Yi yang menginginkan tim yang mematuhi perintahnya agar tidak merepotkan dan membahayakan dirinya, langsung menolak untuk bekerja sama. Kalau begitu, kita tidak perlu bertindak bersama. Lagi pula, menurut konfigurasi tim, kami cuma kekurangan satu orang dari tim lain, termasuk aku, Liang Yu, dan Hua Hua. Ucap Zhang Yi yang tidak peduli dengan tim mereka. Kami adalah tim dan kami bekerja sama dengan baik. Mereka juga mengikuti perintahku, jadi tidak masalah apakah kalian bersama kami atau tidak. Orang-orang dengan keinginan yang berbeda tidak mungkin bisa bekerja sama. Kau juga berpikir begitu kan? Ucap Zhang Yi menjelaskan sekaligus menekankan kalau dia tidak butuh tim yang punya pandangan dan tujuan yang berbeda. Apa kau serius? Ucap Peng Li yang tidak percaya dengan apa yang sudah Zhang Yi katakan. Chen Xiaolian yang mendengar perkataan Zhang Yi itu kemudian mengingatkan kembali kalau misi ini sangatlah berbahaya untuk dijalankan dengan sedikit orang. Misi ini cukup sulit, dan peluang keberhasilan kita berlima sangat tinggi. Jika dibagi seperti ini, tidak akan baik bagi kita semua. Ucap Chen Xiaolian menjelaskan sekaligus membujuk Zhang Yi. Walaupun sebenarnya dia dan Peng Li lah yang akan dalam bahaya jika mereka terpisah. Zhang Yi yang tidak mau diremehkan jika dia setuju dengan mudah, mengatakan kalau dia tidak butuh tim yang menyusahkannya secara halus. Kalian tidak mengenaliku, dan kita semua adalah orang asing, tetap bersama dalam satu tim hanya akan menjatuhkan kita. Apa gunanya? Ucap Zhang Yi, acuh tak acuh. Mendengar itu Chen Xiaolian yang tidak ingin mengambil resiko jika tim mereka terpisah, mencoba membujuk Zhang Yi dengan alasan ini semua demi kelangsungan hidup mereka saat menjalankan misi. Waktu perkenalan kira terlalu pendek, jadi tidak nyaman untuk terbiasa satu sama lain, tapi jika ada lebih banyak orang, itu selalu bisa menjamin peluang bertahan hidup yang lebih tinggi. Ucap Chen Xiaolian mencoba membujuk Zhang Yi. Zhang Yi yang mendengar itu, kemudian setuju namun dia mengingat, jika pikiran mereka tidak sejalan saat mereka menjalankan misi, maka dia ingin mereka berpisah. Baiklah, kita bisa bertindak bersama, tapi jika terjadi perselisihan, kau bisa bertindak sendiri-sendiri dan mengabaikan kami, ucap Zhang Yi sambil membersihkan kukunya. Chen Xiaolian merasa sedikit kesal dengan pembicaraan yang alot ini, kemudian menegaskan pada Zhang Yi untuk tidak bermain-main, karena hal ini menyangkut nyawa. Zhang Yi, ini bukan lelucon, ini krisis hidup dan mati. Kau tidak bisa membahayakan semua orang hanya karena kau marah pada kami. Ucap Chen Xiaolian yang menaikkan nada bicara. Melihat Chen Xiaolian yang mengungkit tentang nyawa, Zhang Yi langsung memberitahu Chen Xiaolian kalau dia punya kemampuan yang bisa 100% menjamin keselamatan dia dan kelompoknya. Tapi dia tidak mau menyelamatkan orang yang bukan bawahannya dan tidak mematuhi perintahnya. Kemampuanku bisa menyelamatkan nyawaku dan memastikan bahwa aku dan anak buahku 100% selamat dalam ini. Jadi menurutmu apakah aku punya kewajiban untuk melindungi mereka yang tidak mematuhi perintahku? Ucap Zhang Yi menjelaskan sekaligus bertanya pada Chen Xiaolian. Chen Xiaolian cukup terkejut mendengar perkataan itu. Namun setelah dia memikirkannya, dan memahami kemampuan Zhang Yi dari apa yang Zhang Yi katakan sebelumnya, semangatnya untuk menentang Zhang Yi menurun. Kau bilang, 100% selamat. Aku mengerti. Ucap Chen Xiaolian sambil memegangi dagunya memikirkan kemampuan Zhang Yi. Apa yang kau mengerti? Ucap Peng Li yang tidak memahami kemampuan Zhang Yi, dan tidak suka kalau dia dan Chen Xiaolian mematuhi Zhang Yi.
Mendengar pertanyaan itu, Chen Xiaolian kemudian menjelaskan kemampuan yang Zhang Yi maksud pada Peng Li. Dia punya kemampuan spasial dan bisa bepergian melintasi dimensi, yang berarti dia dapat melarikan diri jika terjadi kesalahan, ucap Chen Xiaolian menjelaskan. Tidak tahu malu. Kata Peng Li merasa kecewa dengan sikap Zhang Yi. Setelah sudah memahami maksud Zhang Yi, Xiao Honglian kemudian setuju untuk mematuhi perintah Zhang Yi dalam misi sekali ini. Namun dia tetap menegaskan kalau dia merasa perintah Zhang Yi dia anggap keterlaluan, mereka akan berpisah. Dalam misi ini, kami akan bertindak sesuai perintahmu, tapi jika perintahmu terlalu keterlaluan, kami akan berpisah denganmu. Dan berada di jalan kita masing-masing. Bagaimana? Kata Chen Xiaolian menegaskan sekaligus menanyakan usulannya. Sepakat, ucap Zhang Yi menjawab sambil memegangi dagunya. Setelah itu chapter 547 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah I love you, bahasa Jepangnya, Aishitemas, bahasa Indonesianya, aku cinta kamu, bahasa Koreanya, Salang haeo. Bahasa. By the way, nungguin apa kalian? Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.